Bab 1255. Mencari kesempatan. Semua orang pun hening. Kondisi ini membuat mereka merasa hanya dalam sekejap akan kehilangan nyawa. Pantas saja Winner sangat percaya diri. Yang paling pentingnya, siapapun tidak ada pengalaman melawan sumber energi yang kacau ini, dan juga tidak ada cara untuk mengatasinya. Aku ada cara, tapi masih tidak tahu apakah bisa berhasil. Erikin mendadak berkata, sudah sampai waktu begini, tidak peduli bisa berhasil atau tidak, semuanya harus dicoba. Ye Zun berkata, Erikin kamu katakan saja, kami akan mendengarkannya. Louis Su dan beberapa orang juga menoleh ke Erikin. Dalam keadaan seperti ini, Erikin adalah tulang punggung mereka. Erikin mengangguk kepala, berkata, mari kita pergi mencari daerah kekacauan sumber energi ini. Daerah kekacauan. Ye Zun memelototi mata, sisa lainnya juga sangat terkejut. Di saat mereka datang ke sini, juga melewati daerah kekacauan ini, di sana banyak perpecahan dimensi, tidak bisa terbang. Dan di daerah perpecahan sumber energi ini, semuanya adalah tempat berbahaya, bagaikan neraka. Sekarang sumber energi yang akan menerobos turun ke bawah saja sudah cukup menakutkan, pergi ke daerah kekacauan, bukannya akan lebih berbahaya. Tapi ini mungkin sebuah kesempatan, di sana sudah sangat kacau, mungkin sumber energi tidak akan bisa mendeteksi aura kita. Kata Louis Su dengan tatapan bersinar. Tetapi, kita bagaimana bisa hidup di dalam daerah kekacauan itu? Lagi pula tidak ada cara lain lagi, hajar saja. Ye Zun juga mengangguk kepala. Sekarang tidak ada waktu memberi banyak penjelasan, kalian ikuti aku. Erikin mendadak terbang, semua orang pun segera mengikuti. Di lembah ini, dahulu adalah salah satu tempat peperangan zaman kuno. Di luar lembah ini juga banyak daerah kekacauan ini, di dalam lembah ini daerah seperti lebih banyak. Daerah seperti ini, sebagian besar berada di posisi pinggir lembah. Dilihat dari kejauhan, sudah bisa merasakan kekacauan di daerah ini, seolah-olah langit bumi ini menjadi pecahan kaca, kedap-kedip bagaikan pisau tajam, bisa memotong semua benda yang ingin mendekatinya. Angin dingin menghembus, mulai terdengar suara teriakan tragis, hawa dingin ini seperti bisa membekukan roh. Di sini adalah tempat yang sangat berbahaya, meskipun fase distraksi tahap atas, juga tidak berani sembarangan menginjaknya. Jarak ratusan meter, semua orang pun merasa kedinginan, rasa bahaya semakin terasa. Erikin terbang di paling depan, mengaktifkan Dark Eye, langsung masuk ke dalam daerah kekacauan. Angin kuat terus menghembus, di depannya kadangkala muncul pecahan dimensi, membelah segalanya. Mengandalkan Dark Eye dan kerohanian Erikin yang membuka jalan, mereka pun berhasil lewat, menerobos beberapa daerah kekacauan. Tetapi Erikin tidak berhenti, terus terbang. Dan daerah kekacauan ini juga tidak sederhana, setiap saat terus berubah. Meskipun Erikin yang membawa jalan, semua orang berhasil melewati tapi juga beberapa kali menghadapi bahaya. Ye Zun juga hampir meninggal di sini. Sumber energi yang kacau ini, semuanya sudah dilepaskan. Tidak lama setelah menerobos daerah ini, Louis Su mendadak menoleh ke belakang dan berkata. Semua orang menoleh ke belakang, dari celah kecil ini membuat semua orang merinding. Di tengah lembah ini, aura sumber energi yang padat dan banyak langsung mengalir ke bawah, bagaikan seekor-ekor ular memenuhi lembah ini. Sekarang juga sudah tidak bisa kembali, jika tidak pasti akan mati. Dan membuat mereka beberapa orang semakin putus asa adalah sumber energi ini tidak takut dengan arus kekacauan dimensi ini. Teriak si brewok. Ada sebagian sumber energi, mencium aura mereka langsung mengikuti celah perpecahan dimensi, ikut menerobos masuk ke dalam, terbang ke arah mereka. Gawat, kita juga tidak bisa bersembunyi di sini, kata Ye Zun yang mulai panik. Erikin, kamu sebenarnya sedang mencari apa?
Tanya si brewok. Sudah mau ketemu? Tatapan mata Erik Kin terus bergerak, beberapa orang terus terbang masuk ke dalam daerah kekacauan ini. Di waktu bersamaan, mata Erik Kin terus melihat ke segala arah. Di sini adalah daerah kekacauan sumber energi elemen angin. Di sini juga merupakan alat pemurnian sumber energi, penjinakan monster sumber energi. Erik Kin dalam hati terus mengucap, tiba-tiba merasakan hawa panas dari samping menghembus. Ketemu, itu adalah daerah sumber energi elemen api. Mata Erik Kin berbinar, membawa semua orang terbang ke daerah sana. Di daerah sumber energi elemen api, sama seperti daerah di luar lembah, tetapi di dalamnya lebih besar. Semua orang masuk ke dalam, langsung merasakan hawa yang panas, seluruh badan pun merasa sakit terbakar, bahkan bernapas saja juga merasakan sakit kebakaran. Bam! Di saat itu juga, bara api biru dan bara api hitam pun muncul, menyebar dari badan Erik Kin, bagaikan kepompong, menyelimuti mereka semuanya. Ada dua macam api suci yang melindungi, semua orang baru merasakan suhu di sekitar menjadi normal kembali. Di dalam daerah kekacauan ini tidak bisa terbang, Erik Kin dan semuanya yang diselimuti oleh bara api, dari langit turun ke bawah, mendarat di lautan api yang paling dalam. Dan di daerah luar ini, reiki sumber energi yang mengejar pun menghindar dan tidak menyerbu masuk ke dalam lagi. Aku sudah mengerti. Ye Zun seketika menyadari, tatapan pun bercahaya. Reiki sumber energi yang ada di luar, kenapa bisa menemukan kita? Karena aura yang kita pancarkan. Andai saja kita berada di daerah kekacauan yang memiliki reiki yang lebih kuat, maka reiki sumber energi ini tidak akan menemukan kita. Betul, ternyata saudara Erik sangat pintar, tetapi juga harus ada perlindungan dari api suci. Jika tidak, meskipun mengetahui cara ini juga tidak ada gunanya. Louis Su pun memuji. Maaf semuanya, sebelumnya aku benar-benar panik hingga kehilangan akal sehat. Noah Yuan yang sudah sadar, sekarang merasa bersalah. Dirinya mengira sudah pasti akan mati, makanya sembarangan berkata, menganggap rendah Erik Kin. Kalau demikian, kita hanya menunggu hingga keesokan paginya, di saat sumber energi ini kembali dibungkus oleh reiki, kita sudah boleh keluar. Kata Louis Su. Beberapa orang menganggukkan kepala, muncul harapan dalam hati mereka. Tidak boleh. Kebahagiaan ini tidak berlangsung lama, perkataan Erik Kin langsung menyirnakan harapan mereka. Kenapa? Tanya Noah Yuan. Api suci aku tidak mungkin bisa bertahan satu malam di lautan api sumber energi ini. Kata Erik Kin menggelengkan kepala. Kalau begitu kita harus bagaimana? Ujung-ujungnya bukan harus mati juga. Kata Noah Yuan dengan muka cemberut. Tetapi berbeda dengan sebelumnya, kali ini dia tidak putus asa lagi. Tetapi lebih baik mati di sini daripada mati di tangan sumber energi ini. Mungkin dengannya kita mati di sini, rencana Winner akan gagal, setidaknya tidak membiarkan dia mendapatkan keuntungan apapun. Kata Ye Zun. Ini belum sampai saatnya berpikir demikian. Erik Kin menggelengkan kepala lanjut berkata, kalian tetap di sini, aku pergi ke atas melihat ada kesempatan lain lagi tidak. Semua orang mendengarkan ini langsung tercengang. Erik Kin, kamu jangan gegabah. Sekarang di luar semuanya adalah sumber energi, meskipun kamu memiliki kecepatan yang cepat juga tidak bisa menghindarinya. Kata Ye Zun spontan. Sumber energi ini sangat hebat. Mereka sebelumnya juga pernah mengalaminya, mereka bekerja sama saja sangat menguras tenaga. Apalagi reiki yang ada di luar sana sangat banyak, Erik Kin hanya sendirian. Hal ini sangat berbahaya, meskipun memiliki 9 nyawa juga tidak cukup. Lagi pula tetap di sini juga mati, tentu saja harus keluar melihat. Kata Erik Kin tersenyum sambil menggeleng kepala. Apakah kalian tidak ingin hidup sampai besok? Lalu mencari Winner untuk membalas dendam, lalu mencari siapa sebenarnya yang ingin mencelakai kita.
Pastinya ingin hidup sampai besok. Tidak peduli mereka itu siapa, melakukan perbuatan yang melanggar hukum alam, aku tidak akan memaafkannya. Kata Louis Su. Meskipun tidak bisa menang melawannya, aku juga memilih mati bersama dengan mereka, juga tidak mau dicelakai oleh mereka. Kata Noah Yuan yang sangat emosi. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.